Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Bapak Ibu kader? Baik. Ya, baiklah, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Zukar. Saya akan memberi penyuluhan atau mengedukasi tentang bahaya merokok bagi perokok. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa melihat ke layar situ. Itu ada berbagai macam jenis rokok yang sering kita temui di lapangan. Mungkin sudah ada yang tahu ini Bu, rokok apa ini? Boleh Bu dijawab, rokok apa ini Bu? Gede-gedean. Ini sering ditemui ya Bu ya? Iya. Baik Bapak Ibu, mungkin tujuan pembelajaran kita pada hari ini akan saya jelaskan bahwa kita akan mengetahui atau memberitahu bahwa apa saja zat-zat yang terkandung yang ada di dalam rokok dan apa saja dampak bagi perokok maupun orang yang menghirup asap rokok. Dan juga kita berharap apa saja keuntungan atau dampak dari kita berhenti merokok. Nah, kandungan di dalamnya ada tar, nikotin, karbon monoksida, timah hitam. Ini bahan-bahan yang sangat berbahaya ya. Mungkin ini yang sering dihisap ya Bapak Ibu. Ini sangat berbahaya dan sangat mengganggu daya tahan tubuh kita dan sangat berisiko pada tubuh kita, terutama dapat menyebabkan rusaknya susunan saraf dan jantung koroner, kanker paru, impoten, radang paru, bikin malas, bodoh, boros, dan miskin dan lain-lainnya. Ya, jadi rokok ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa hal cara untuk berhenti rokok. Pertama, mungkin kita menghindari lingkungan yang bergaul dengan perokok. Mungkin untuk di rumah tidak menyediakan tempat membuang abu rokok. Selanjutnya membuat kawasan-kawasan yang ada tulisan kawasan bebas asap rokok. Mungkin juga kita membuat regulasi tentang risiko bagi perokok berat atau risiko bagi yang merokok melanggar tempat atau lokasi merokok. Mungkin Bapak Ibu setelah mendengar materi dari saya akan membagi ibu kader dan Bapak kader menjadi dua kelompok. Saya minta Bapak Ibu mendiskusikan tentang presentasi dan materi tadi tentang bahaya merokok dan dampak berhenti merokok. Silakan Bapak Ibu, sudah saya kasihkan kertas, silakan tulis skripnya. Nanti silakan Bapak Ibu untuk memaparkan dampak daripada merokok tersebut. Bu kader, Bu sebelah sini ada yang tanyakan? Terima kasih Pak Zukar sudah memberikan kesempatan pada kami. Sebenarnya pertanyaan yang kami tanyakan sudah biasa kita lihat di TV Pak. Cuman untuk lebih detailnya kami ingin lebih jelas apakah penyebab perilaku merokok pada remaja itu apa Pak? Jadi mungkin salah satu yang akan saya minta untuk mendiskusikan Ibu kelompok 1 nanti faktor resiko dari faktor penyebab merokok pada remaja. Nah, salah satu mungkin saya akan garis bawahi penyebab merokok pada remaja adalah pengaruh lingkungan biasanya dan dampak media sosial. Nah, ini yang menyebabkan anak-anak muda sekali untuk menyerap atau ingin mencoba-coba hal-hal yang baru. Nah, silakan nanti ibu dari kelompok 1 membuat materi tentang dampak atau merokok pada remaja. Silakan. Mungkin di sebelah sini saya juga ingin menugaskan di kelompok ini untuk membuat diskusi tentang bahaya merokok bagi ibu hamil. Silakan Bapak Ibu ya, pada sebelah sini nanti dipresentasikan. Kalau memang ada yang ditanyakan silakan. Atau nanti silakan untuk mempresentasikan dari dari materi yang saya tugaskan tadi. Setuju? Setuju. Ada yang bertanya silakan tentang bahaya merokok. Terima kasih kepada Pak Zukar, kasih promkes dan pemberdayaan masyarakat. Di sini saya ingin bertanya, efek apa saja sih yang terjadi pada yang menghirup asapnya rokok? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya terkait apa saja yang berisiko bagi yang menghisap asap rokok. Risiko perokok ini ada dua Bu, baik bagi penghisap maupun yang menghirup asapnya ya. Baik Bapak Ibu,
di penghujung acara saya akan merangkum dari hasil pertemuan kita pada hari ini ya, dari edukasi saya pada hari ini. Pertama, kita sudah mendapatkan bahwa apa yang menjadi bahaya atau dampak daripada perokok. Selanjutnya, apa juga dampak dari kalau kita berhenti merokok. Nah, mungkin saya penjelasan dulu bahwa saya rangkum bahwa dampak dari penyakit atau akibat dari perokok adalah akan timbulnya beberapa penyakit, terutama penyakit yang menyerang saraf, jantung, stroke, kanker paru, organ radang paru, dan lain-lainnya. Selanjutnya, dampak dari berhenti merokok akan sangat baik sekali bagi kesehatan, juga bagi ekonomi keluarga. Ini yang sangat penting, perokok juga akan mengganggu perekonomian keluarga dan mengganggu kesehatan dalam tubuh dan tubuh si perokok maupun lingkungannya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu, mungkin saya yakin Bapak Ibu tetap semangat dalam memberi penyuluhan ke masyarakat nantinya, dan saya yakin ibu-ibu bisa untuk memberi penyuluhan dan mengedukasi masyarakat. Silakan Bapak Ibu, saya yakin ibu kader ini, Bapak Ibu kader ini bisa untuk memberi edukasi ke masyarakat, karena saya yakin Bapak Ibu ini adalah orang-orang lapangan yang bisa kami andalkan untuk memberi semangat. Yakinlah Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kerjakan akan menjadi ladang amal ibadah Bapak Ibu dan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu saja Bapak Ibu, tapi saya minta di akhir pembelajaran ini untuk menjawab pertanyaan dan ditulis ya. Baik Bapak Ibu, di akhir pembelajaran ini saya minta Bapak Ibu sebutkan tujuan edukasi bahaya merokok dan dampak berhenti merokok bagi masyarakat di lingkungan kita. Tolong dicatat dan dikumpulkan, nanti saya akan mengevaluasinya. Demikian saja Bapak Ibu materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan mempraktekkan faktor risiko penyakit tidak menular tentang pemeriksaan ketajaman pendengaran. Di sini ada klien saya yang akan saya lakukan pemeriksaan tentang pengukuran ketajaman pendengaran. Oke, kemudian kita atur jarak antara klien sama sebagai yang tim pemeriksa. Kemudian di klien saya akan memeriksa telinga bagian kiri, telinga bagian kiri. Si klien harus menutup telinga bagian kanan, dan silakan Bu Seti untuk menutup telinga bagian kanan terlebih dahulu. Kemudian digesek-gesek, saya akan membisikkan dua suku kata: kuku, buku, mata, susu. Kemudian dari hasil pemeriksaan jelas terdengar bahwa klien saya tidak mengalami gangguan pendengaran telinga bagian kiri. Kemudian kita lanjut ke telinga bagian kanan, ditutup telinga bagian kiri. Kemudian kita akan membisikkan dua suku kata: kuku, buku, susu, kaki, kuku, mata. Dari hasil pemeriksaan, klien saya tidak mengalami gangguan pendengaran dan tidak akan kita rujuk ke Pasienkes atau ke puskesmas. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan praktek pemeriksaan untuk gula darah sebagai faktor resiko penyakit tidak menular. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dengan tahapan-tahapan yang harus kita siapkan. Pertama kali kita harus menyiapkan alat dan bahan, yaitu berupa kapas alkohol, kemudian alat stik pemeriksaan gula darah, kemudian alat pemeriksaannya ada auto check, dan juga untuk lancet atau untuk pemeriksaan gula darahnya ya.
Nah, itu kita persiapkan kepada pasien. Kita harus melakukan edukasi dulu terhadap pasien, apa yang harus kita periksa. Hari ini pasien kami akan melakukan pemeriksaan tes gula darah kepada pasien. Oke, kita mulai saja. Pertama kali kita bersihkan dulu darah pasien atau klien. Bersihkan dengan kapas alkohol. Setelah bersih, kita diamkan, kemudian kita ambil darahnya tegak lurus ya posisinya, langsung diklik. Nah, kemudian kita masukkan stik gula darahnya ke dalam alat. Posisi tegak lurus ya. Kemudian darah yang sudah kita perhatikan, begitu alatnya hidup, baru kita tempelkan dan darah kita ambil dan masukkan ke dalam stik ini. Sambil menunggu hasil, darah kita seka pada pasien dan silakan menunggu. Hasil pemeriksaan gula darah dari klien atau pasien hari ini memang termasuk tinggi dan dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin kepada pasien. Mungkin itu saja hasil pemeriksaan gula darah kita. Hasil pemeriksaan gula darah kita hari ini, dan kepada pasien untuk segera melakukan kontrol ulang dan menjaga kesehatan agar tetap bisa mengendalikan faktor penyakit tidak menularnya. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.